mengangkat isu sosial, penting, serta berbagai dinamika kehidupan. Kami kemas dalam Redaksi Putri Cempa Manajemen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Perempuan itu cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, kemarin kita dikagetkan dengan meninggalnya Bapak Kiai Haji Yahya Waloni yang pas khutbah Idul Adha ya, khutbah sholat Jumat atau khutbah Idul Adha itu, kemudian tiba-tiba beliau tergeletak, jatuh gitu kan. Ada juga orang nazir masjid, seorang kiai di sebuah tempat desa gitu, beliau menyembelih hewan kerbau dan ikut meninggal. Jadi pada saat menyembelih tiba-tiba langsung ikut tergeletak gitu meninggal. Ada juga kita dikejutkan oleh salah satu suami dari presenter terkenal, Mbak Najwa Shihab. Beliau olahraga dan kemudian meninggal. Di Kudus sendiri ada anggota DPRD yang sehat segar bugar, almarhum almaghfurillah Bapak Peter Muhammad Faruk. Beliau mu'alaf yang terkenal orangnya baik banget. Tapi juga pada saat olahraga tenis tiba-tiba meninggal. Meninggal dunia itu sebetulnya tidak tiba-tiba. Ada proses yang harus dijalani oleh manusia menjelang meninggal. Tinggal bagaimana kita menancapkan kepekaan diri kita, apakah kita memang harus meninggal sekarang nanti, atau meninggal mendadak, meninggal harus sakit, atau meninggal bagaimana, itu sebetulnya kita sudah diberi isyarah atau tanda-tanda oleh Allah. Apakah kita peka atau tidak peka itu tergantung nafsu kita dalam menghadapi sebuah kehidupan ini di dunia. Orang yang meninggal diberikan waktu 40 hari sebelum mereka meninggal untuk bertaubat. Allah memberikan waktu 40 hari sebelum meninggal itu untuk bertobat. Ada banyak isyarah atau tanda-tanda yang diberikan Allah ketika manusia itu akan meninggalkan dunia. Salah satu diantaranya ya sakit, tiba-tiba sakit. Salah satu diantaranya tiba-tiba linglung, bingung gitu. Kayak bingung aku mau ngapain ya, bingung. Ada juga yang tiba-tiba sering bermimpi diparani malaikat Israel, diparani malaikat Jibril, sering bermimpi. Ada juga yang sering mengigau karena seakan-akan dipanggil-panggil kalau sama saudara yang sudah lama meninggal. Dia mengigau karena merasa dipanggil oleh saudara yang sudah meninggal. Ada juga yang tiba-tiba menggigil di sore hari, menggigil terus setiap sore menggigil. Padahal dia nggak sakit, nggak demam, nggak ngapa-ngapain. Nah, tanda-tanda orang yang mau meninggal, orang yang mau diambil nyawanya, itu sebetulnya diberikan Allah lama sebelum manusia itu meninggalkan dunia. Kenapa awakku nggak enak kayak begitu? Kenapa sekiranya nggak nyaman seperti ini? Sebetulnya sudah berasa. Jadi tidak tiba-tiba, tidak ada yang tiba-tiba. Dalam ilmu tentang kematian akan datang, kematian akan Israel akan datang untuk mencabut nyawa ketika manusianya benar-benar sudah ikhlas, sudah siap mati. Tapi ada juga orang yang siap mati tapi nggak mati-mati. Faktanya apa? Ada orang yang bunuh diri, ada orang yang minum racun, ada orang yang gantung diri tapi nggak mati-mati. Terus apa tujuan Allah kenapa orang yang gantung diri dan itu sudah kepengen mati kok nggak mati-mati? Ya ada banyak rahasianya. Di antara salah satunya adalah memberi kesempatan kita untuk hidup kembali menikmati kebahagiaan. Karena hidup sesungguhnya bahagia loh. Kalau ada orang yang mengatakan hidup itu kesengsaraan, orang itu adalah orang yang bodoh. Kehidupan itu kebahagiaan. Berapa ribu orang, berapa juta miliaran orang yang sudah mati dan ingin dihidupkan kembali. Karena dia tahu hidup itu adalah kebahagiaan dan kenikmatan. Tapi kenapa ada orang kok matinya tersenyum ya wajahnya? Kenapa banyak orang meninggal kok wajahnya malah auranya terpancar dan ya karena dia merasakan bahwa
mati itu nikmat. Dia tidak takut menghadapi kematian karena dia yakin di depan sudah ada pertolongan. Ketika manusia itu melihat dan merasakan bahwa mati itu sebuah kenikmatan, maka jenazahnya juga akan tersenyum bahagia. Karena dia sudah tahu setelah mati nanti mau ditempatkan di mana, begitu. Tapi kenapa kamu bisa cerita padahal kamu belum mati? Siapa bilang? Setiap manusia bisa merasakan sisi-sisi gelap kematian kalau dia mau latihan. Coba ketika kita tidur, berapa jam kita tidak ingat siapa diri kita. Kita benar-benar terlelap sampai gerakan apapun yang kita lakukan, itu kita tidak tahu. Bantal sampai jatuh, guling sampai jatuh, kita kadang nggak tahu karena kita benar-benar terlelap dalam tidur. Itulah sebetulnya kematian. Cuma kalau tidur itu hanya sementara, ketika nyawa dikembalikan lagi kita bisa hidup lagi. Tapi kalau sudah kematian adalah perjalanan yang kekal, yang abadi. Kita akan berganti alam. Kenali tanda-tanda kematian yang ada pada diri kita dan persiapkan dengan taubatan nasuha. Kenali. Jangan sampai kita menyesali, aku sudah dikasih tanda sama Gusti Allah kok. Masih kepengen sembuh, masih kepengen hidup. Sudah tahu penyakitnya ini sudah parah, nggak bisa disembuhkan. Tapi dia masih pengen hidup, nggak mau benar-benar bertobat. Sudah tahu bahwa ini nanti yang dilakukan itu membawa bencana, tapi masih tril-trilan, masih kebut-kebutan, masih main mobil-mobil sampai jengkulitan pembalap dan sebagainya. Kan dia tahu kalau itu berbahaya. Tapi seakan-akan kenapa merasa nyawanya double gitu loh. Padahal di depan mata sudah tahu bahaya dan bencana apa yang akan dialami ketika dia nabrak pada aturan Gusti Allah. Nah, ketika tanda-tanda kematian itu sudah diberikan Allah, ketika tanda-tanda atau isyarah kematian sudah bisa kita rasakan, persiapkan diri kita setenang mungkin dalam menghadapi kematian. Ketika Israel datang, kita diajak bercakap-cakap, sudah siapkan kamu mati? Ya Israel, aku siap. Apa yang akan kamu bawa dalam matimu? Iman. Apa yang kamu harapkan dalam kematianmu? Rahmatnya Allah. Apa yang kamu inginkan dalam kematianmu? Ridhonya Allah. Sudah nggak butuh apa-apa. Nggak usah sok-sokan tentang amal perbuatan, nggak usah sok-sokan tentang kedermawanan, nggak usah. Semua itu sudah dibalas Allah lunas di dunia. Ketika kita di dunia menjadi orang yang dermawan, orang yang ahli sedekah dan sebagainya, kita sudah punya nama harum, kita disenangi orang, rizki kita dilancarkan, urusan kita dimudahkan, itu kan balasan Allah lunas di dunia. Kita sudah tidak berhak meminta nanti di akhirat, kecuali Allah yang menurunkan rahmat. Jadi jangan sok-sokan, aku mati belum punya sangu, aku mati belum punya bekal. Bekalmu apa? Iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Itu modal kita untuk menghadap kepada Gusti Allah. Kalau kita iman kepada Gusti Allah, berarti kita harus yakin bahwa semua ini yang mengendalikan adalah Allah. Ketika kita iman kepada Rasulullah, kita harus yakin bahwa Rasulullah mempunyai ajaran-ajaran yang harus kita lakukan sampai detik ini, sampai kita nanti meninggal. Kalau kita iman kepada malaikat-malaikat Allah, kita yakin bahwa malaikat semua mempunyai tugas yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Kalau kita iman kepada kitab-kitab Allah, kita harus yakin bahwa kitab-kitab Allah diturunkan dengan semua dawuh-dawuh Allah. Firman-firman Allah. Kita harus melakukan, kita harus mengikuti, kita harus mau meresapi dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita iman kepada qada qadar Allah, kita harus meyakini ada qada baik, ada qada jelek, itu semuanya hakikatnya dari Allah. Jadi kita harus terima, kita harus berserah. Kalau kita iman kepada hari kiamat, kita yakin bahwa nanti ada pembalasan terhadap semua yang kita lakukan saat ini. Hakikatnya seperti apa, kita analisa, kita pelajari,
kita masukkan dalam sanubari dan hati kita. Mari kita sambut kematian dengan bersukaria, karena kematian sesungguhnya adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu langsung kepadanya. Salam bahagia, salam Putri Sempa. Perempuan itu cantik, cerdas, mandiri, proaktif dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.